Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 33. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan juga mendengar bahwa orang-orang di depannya ini sedang bermain teka-teki bodoh. Dia bingung dan tidak mengerti sama sekali. Meskipun begitu, saya tetap mempelajari beberapa informasi dari situ. Meskipun para ahli Do Emperor Bintang 4 dilarang memasuki reruntuhan, kecantikan yang menakjubkan yang berdiri di panggung King Lian jelas telah menekan kekuatannya, jadi dia bersembunyi di kehampaan, menunggu Xiaoyan dan yang lainnya untuk menghancurkannya. Krisis di aula utama teratasi oleh tembakan itu. Terlebih lagi, Xiaoyan juga merasakan aura berbahaya dari wanita King Liantai. Xiaoyan sendiri adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 3 di tahap tengah, dan persepsi kuat dari alam dewa dikombinasikan dengan kekuatan 3 transformasi misterius api langit. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 4 memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi di depan wanita yang menginjak King Liantai secara langsung, dia dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Bahkan api aneh yang selalu diandalkan Xiaoyan tampak bergetar. Sekalipun wanita cantik di depannya itu menekan kekuatannya, dia sekarang hanya memiliki kekuatan puncak Do di bintang 3, tetapi kekuatan aslinya berada di luar dugaan Xiaoyan. Wanita King Lian saat ini juga jauh lebih kuat dari Xiaoyan, tidak heran Xiaoyan merasa seperti ini. Wanita ini sungguh tidak mudah. Raja Naga Emas di atas ring telah mengamati Xiaoyan sejak dia memasuki formasi, dan kemudian pertempuran dan terobosan antara Xiaoyan dan penjaga itu semuanya ada di matanya. Jangan terlalu menyerah. Xiaoyan tentu saja tidak merasakan ini, dan kemudian dia mendengar wanita berpakaian putih dan King Lian berbicara di aula. Hai, mengenakan pakaian putih, dia juga mendesah. Apa yang terjadi saat itu benar-benar salahku. Sambil menatap ke kejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena kamu punya hubungan dengannya, maka aku juga akan membantumu. Di depanku ada kerangka pemilik relik ini. Karena transaksiku dengannya, aku ingin melindunginya agar warisannya dapat terus berlanjut. Esensi dan darah yang kamu butuhkan seharusnya ada di tulangnya. Namun, anak ini juga punya modal, dan orang-orang yang bisa dipilih oleh peri api sangat luar biasa, jadi aku tidak bisa membantumu selanjutnya. Nasib adalah masalah kecocokan, kalau tidak, itu akan kontraproduktif. Ucapnya pelan sambil mengenakan pakaian serba putih. Ketika Xiaoyan mendengar bahwa benda itu juga tergantung di udara, hatinya langsung jatuh, dan dia mengira bahwa pria berpakaian putih ini akan menghalangi. Namun, kekuatan pria berpakaian putih ini benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia bisa melihat rahasia Xiaoyan sekilas, peri api itu disembunyikan oleh Xiaoyan ketika dia harus memasuki aula, dan masih ditemukan. Ya tentu saja, Xiaoyi juga muncul dari tubuh Xiaoyan saat ini, berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh tanpa henti. Wanita yang menginjak King Lian juga memandang Xiaoyi di bahu Xiaoyan dengan penuh minat. Peri api adalah makhluk langka di dunia. Untuk mendapatkannya, Anda tidak hanya harus memiliki cukup kesempatan, tetapi juga harus memiliki hati yang jujur. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkan persetujuan dari peri api. Misi saya juga telah selesai, dan siapapun yang memperoleh keberuntungan berikutnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Sudah waktunya untuk kembali dan menangani beberapa hal. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara dengan pakaian putih, dia langsung terbang keluar dari aula, dan keenam penjaga relik mengikutinya dari belakang. Dia disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah dendam putih yang ditutupi pakaian putih. Di aula utama, hanya Xiaoyan dan wanita King Lian yang tersisa, dan seluruh ruangan menjadi sunyi. Setelah ketujuh orang itu pergi dengan pakaian putih, sebuah gerbang perunggu sederhana muncul di garis pemisah asli dan perlahan-lahan tertutup. Meskipun mereka berdua tidak terlalu khawatir dengan kemunculan tiba-tiba gerbang perunggu itu, Xiaoyan menatap wanita King Lian itu dan hatinya hancur. Wanita misterius yang menginjak teratai hijau. Wanita King Lian itu melihat sekelilingnya, jelas-jelas sedang melihat ke arah aula utama. Aula batu itu tidak terlalu mewah, tetapi terlihat sangat sederhana, kosong, dan tidak terlalu banyak hiasan. Mata wanita King Lian itu berputar di aula batu, lalu mereka berkumpul di tengah aula batu. Di sana, ada sarkofagus yang terbungkus rapat, dan di atas sarkofagus itu, tampaknya ada sesuatu. Pergi.
Wanita Qinglian mengangkat tangan gioknya sedikit, dan dendam yang mengandung kekuatan api menyerang tulang-tulang di atas tahta. Api dendam yang membara itu perlahan-lahan melingkupi tangan kiri dan kanan kerangka tahta itu. Lalu keduanya melihat ada dua sinar cahaya yang menyilaukan di sebelah kiri dan kanan kerangka singgasana itu. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, fokus pada dua sorotan cahaya itu. Kemudian, dia samar-samar melihat bahwa pada kerangka singgasana itu, ada sekumpulan sinar cahaya yang masing-masing menghantam dengan keras ke telapak tangan kiri dan kanan. Di antara dua kelompok cahaya, di sebelah kiri adalah manik-manik hitam yang tampaknya terkondensasi oleh energi yang menyilaukan, yang berdetak lembut, dan yang di sebelah kanan adalah manik-manik putih, yang juga memancarkan kekuatan yang tidak kurang dari manik-manik hitam. Dan dengan pemukulan dua manik-manik hitam putih itu, semangat juang di dalam balai itu tampak bergetar. Kamu sudah sampai di sini. Kamu tidak boleh menyerah jika kamu mengatakan apapun. Meskipun Xiaoyan merasakan bau yang sangat berbahaya dari wanita Qinglian, energi mengerikan yang terkandung dalam dua manik-manik itu membuat Xiaoyan mengerti gelombang WWW. Ini adalah harta karun terbesar dari reruntuhan. Semuanya sudah dekat, dan tidak ada alasan untuk menyerah. Sementara wanita Qinglian sedang melihat ke aula utama, Xiaoyan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya sosoknya melintas, dan dia menaiki tangga batu dan langsung menuju tahta. Wanita Qinglian itu juga jelas menyadari tindakan Xiaoyan. Dengan satu gerakan, telapak tangan Xiaoyan yang hendak menyentuh tahta itu terisolasi dari udara tipis, dan kurungan ki pertempuran yang tak terlihat menjebak Xiaoyan. Xiaoyi yang berada di pundaknya, menatap sangkar pendendam yang tiba-tiba itu, lalu membuka mulutnya, api putih susu yang mengerikan pun muncul dan terbang menuju sangkar itu. Tiupan-tiupan, api putih susu itu menyentuh sangkar dendam wanita Qinglian, dan sangkar dendam itu langsung menguap menjadi ketiadaan. Hati Yin dan yang hitam putih, sekarang menarik. Raja Naga Emas bergema di hati Xiaoyan dengan suara yang agak main-main. Apakah ini hati Yin dan yang legendaris? Mata Xiaoyan juga terkondensasi dalam manik-manik yang dikondensasi oleh dua kelompok cahaya. Ada sedikit keterkejutan di matanya, dan langkah kakinya perlahan melangkah keluar. Namun, saat Xiaoyan melangkah keluar, suara samar dengan aura halus tiba-tiba terdengar di aula batu yang sunyi ini. Disinilah bukan tempat yang seharusnya kamu berada. Sekalipun itu kamu dan si kecil di pundakmu, dia tidak akan bisa menjadi lawanku. Jadi, bawa peri apimu dan keluar. Wanita Qinglian itu juga menatap Xiaoyan dengan dingin dan berkata. Langkah kaki Xiaoyan terhenti. Seketika, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya menyipit dan menatap ke udara. Di sana, Qinglian tergantung. Melalui topi, dia samar-samar bisa melihat bayangan seperti teratai yang tenang. Dia menggunakan sepasang mata yang begitu jernih sehingga tidak berfluktuasi sama sekali, menatapnya. Sambil memperhatikan dengan seksama wanita misterius berkaki giok telanjang ini, menginjak bunga teratai hijau, Xiaoyan baru menyadari kecantikannya yang unik. Dalam sosok ramping dan langsing itu, rambutnya yang panjang bagaikan bima sakti, berkilau dan mempesona, gaun birunya diukir dengan teratai biru, dan roknya berkilauan dengan cahaya biru. Ketika berayun lembut tertiup angin, tampak seperti teratai. Wajah di balik topi itu juga pasti sangat cantik. Potongannya yang cantik bersinar dengan cahaya giok, dan bagian kemerahannya sedikit miring ke atas, yang tampaknya sedikit jenaka. Hal yang paling mencolok tentangnya adalah sepasang mata teratai biru yang jernih, matanya begitu murni sehingga dapat menatap langsung ke hati orang-orang, sehingga ketika semua orang melihat sepasang mata itu, mereka sedikit terpesona. Leher yang anggun dan ramping seperti angsa memiliki tulang selangka yang halus dan seksi di bawahnya dan dada yang menonjolkan kepenuhan belalang. Lebih jauh ke bawah, lengkungan berkumpul, menguraikan pinggang ramping yang dicengkeram, dan sosoknya seperti emas. Proporsi yang sempurna, mengagumi keajaiban Sang Pencipta. Ini benar-benar aura gadis seperti Zhong Tiandi. Saat pertama kali melihat gadis ini, Xiaoyan teringat kata-kata ini di dalam hatinya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Wanita seperti ini, seperti peri yang jatuh dari negeri dongeng ke dunia fana, tidak memakan kembang api dunia, tidak hanya memiliki kecantikan yang memukau dunia, tetapi juga kecantikan semacam itu, begitu cantiknya sehingga tidak ada kembang api di dunia. Secara tak kasat mata membuat orang merasa seperti terpencil. Seperti kata pepatah, ia dapat dilihat dari kejauhan tetapi tidak dapat dimainkan, seperti halnya bunga teratai hijau di bawah kakinya yang tetap murni dan bersih. Pandangan Xiaoyan menyapu wanita misterius ini, dan sorot mata yang menakjubkan itu bertahan beberapa saat sebelum perlahan menghilang. Hah, apa yang kamu lihat? Tuan muda, Anda harus pergi secepatnya.
Wanita dengan kaki giok di atas teratai hijau itu juga menyadari sedikit keanehan di mata Xiao Yan dan berkata, "Guru, bisakah saya mengalahkannya?" Sulit, wanita ini terlihat muda, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Aku khawatir dia tidak lebih lemah dari Patriark Bulan itu. Bahkan jika kamu menggunakan semua kartumu, kamu akan menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak. Suara bermartabat dari Raja Naga Emas juga terdengar di dalam hatinya. Terdengar pelan, jika dia berada di masa jayanya atau melekat pada Xiao Yan, dia tentu tidak akan peduli, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan. "Tuan, bagaimana dengan harta milikmu?" Xiao Yan jelas tidak menyerah. "Aku yakin kau telah menemukannya sendiri. Kepemilikan sebelumnya telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada dirimu sendiri. Kau tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat, jika tidak, itu akan melukai tulang akar." Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum kecut dan memutar matanya, sedikit tidak berdaya. Meskipun bayinya baik, tetapi juga memiliki kehidupan yang harus dinikmati. Maka dia menangkupkan kedua tangannya ke arah wanita misterius itu dan berkata, Xiao Yan tidak berniat merampas harta karun gadis itu, dan hanya menerobos masuk hanya untuk melihat apa yang ditinggalkan sang kaisar. Bahkan putra-putra kesayangan langit di dekat Kinceng pun diusir. Kau bisa menerobos masuk, tetapi kau punya kemampuan. Kain tule di bawah topi di pipi wanita misterius itu bergetar pelan, dan suara yang jernih itu seperti batu giok yang menetes. Dan nada itu juga agak tidak bisa dijelaskan. Jelas, dia diam-diam telah menyaksikan Xiao Yan menaklukkan naga haus darah, dan setelah mengalahkan penjaga, dia tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan secara tidak sengaja. Wanita ini tidak hanya memiliki penampilan yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki banyak kebijaksanaan di dalam hatinya. "Nama saya Su Sueying. Karena Tuan Muda Xiao Yan tidak berniat untuk bertanding, maka Sueying akan berterima kasih terlebih dahulu. Saya tidak ingin melakukannya dengan paksa, jadi saya juga meminta Tuan Muda Xiao Yan untuk tidak bersikap sombong." Di udara, Su Sueying memberi hormat pada Xiao Yan Yingying, tetapi meskipun suaranya sangat sopan, Xiao Yan bisa mendengar peringatan samar. Dalam hal ini, Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya, wanita ini terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa dikalahkan. Lagi pula, Xiao Yan juga mengerti, jangan anggap enteng ucapan wanita ini di permukaan, dia yakin, kalau dia benar-benar berani berbuat jahat, wanita ini pasti tidak akan menaruh belas kasihan. Meskipun kecantikan tak tertandingi di depannya ini tampak lembut dan bahkan tutur katanya lembut, tetapi di dalam hatinya, dia mungkin seperti es misterius yang dapat disentuh hanya dengan satu sentuhan. Melihat tindakan Xiao Yan, Su Sueying mengalihkan pandangannya kembali. Dia bisa melihat kekuatan Xiao Yan, tahap tengah kaisar petarung bintang 3. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan tentang bagaimana yang terakhir masuk ke tempat ini, dia merasa bahwa dia menggunakan kekuatan peri api. Namun secara umum, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia telah melihat terlalu banyak pahlawan muda. Oleh karena itu, dia juga memiliki kepercayaan diri. Bahkan jika Xiao Yan tinggal di sini, begitu dia membuat perubahan, dia akan menggunakan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menaklukkannya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyegel kekuatannya sementara agar dapat memasuki reruntuhan ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, tindakannya untuk tidak mengusirnya dengan paksa, dari sudut pandang tertentu, lebih seperti penghinaan diam-diam, karena dia yakin bahwa apapun rencana Xiao Yan, mustahil baginya untuk memberikan dampak sedikit pun padanya. Mata Su Sueying menjauh dari tubuh Xiao Yan, lalu menatap kelompok cahaya di atas tulang takhta. Dia juga melihat dua hati yin dan yang tersembunyi di tangannya, tetapi bahkan di hadapan harta karun seperti itu, dalam air matanya yang jernih, hanya ada beberapa fluktuasi dan tidak ada kejutan di pipinya. Konsentrasi seperti itu sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka bisa melihat hati yin dan yang di sini. Hanya ada satu atribut yin atau yang dalam tubuh manusia. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ada sedikit keterkejutan dalam suara manis Su Sueying. Segera, dia mengangkat tangannya dengan ringan, dan cahaya biru keluar dari ujung jarinya, lalu berubah menjadi telapak tangan, langsung menggenggam manik-manik putih itu erat-erat. Berdengung, menghadapi cengkeraman Su Sueying, manik-manik putih itu pun bergetar cepat, memancarkan perlawanan yang amat kuat. Merusak, melihat perlawanan dari kelompok cahaya itu begitu hebat, Su Sueying kembali melancarkan serangan voli sedikit. Kelopak bunga teratai hijau di bawah kakinya terlepas, kemudian berubah menjadi cahaya pelangi berwarna biru muda, menghantam dengan keras ke arah gugusan cahaya putih yang melindungi manik-manik itu. Berdengung, dengan pemboman cahaya cian dan merah, kelompok cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan muncul dengan tenang.
Dari penampakan ini, jelas bahwa mereka tidak dapat menahan kehancuran Su Suiying. Cahaya pun pecah, menampakkan manik-manik putih. Wanita King Lian itu bergerak, dan manik-manik putih itu terbang langsung dari tulang tahta ke tangannya. Anehnya, sejak wanita King Lian memperoleh hati yin dan yang putih, ruang di sekitar wanita itu tampak memiliki jejak keanehan dan menjadi sunyi lagi. Xiao Yan juga berdiri di sana sambil tercengang. Dari manik-manik putih itu dia merasakan suatu kekuatan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, dentuman. Wanita dengan kaki gioknya yang menginjak teratai hijau itu tiba-tiba memancarkan dendam atribut api yang kental, dan kemudian, sementara Xiao Yan tertegun, untaian api biru kecil terpancar dari tubuh wanita teratai hijau itu. Mengapa hati yin dan yang hitam itu hilang? Wanita King Lian juga bingung, lalu dia menatap kerangka tahta itu, tetapi dia tidak menemukannya. Seharusnya itu menyilaukan sekarang. Segera, dia menoleh dan bersiap untuk memurnikan hati yin dan yang terlebih dahulu. Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya saat melihat api cian pada wanita di atas teratai hijau. Dengan persepsi jiwa Xiao Yan saat ini, ia bisa merasakan kengerian yang tak kalah dari Xiao Yi dari api cian. Suhu, Xiao Yi di pundaknya juga menjadi serius untuk pertama kalinya saat api itu muncul. Volatilitas ini adalah api suci. Seruan Xiao Yan bergema di seluruh aula. Pada saat api biru di tubuh wanita King Lian muncul, udara di aula menjadi sangat dingin, dan suhu yang menyengat bercampur dengan hawa dingin yang menusuk. Dan jika Anda perhatikan dengan teliti, hati yin dan yang putih di tangan wanita King Lian telah mengembun menjadi es batu di bawah terik api. Oh, penglihatanmu bagus, kau benar-benar bisa mengenali Seng Yan. Wanita King Lian itu juga terkejut. Mustahil bagi orang awam untuk melihat sesuatu yang aneh yang lahir dari kekuatan langit dan bumi seperti api suci, dan lebih mustahil lagi untuk mengetahui api suci melalui persepsi jiwa. Sebab, meski api suci selama ini dikabarkan memiliki kekuatan api yang sangat besar, namun ia disebut api suci. Namun, bukan itu masalahnya. Api suci adalah tubuh padat energi spiritual surga dan bumi di dunia besar. Tidak harus memiliki kekuatan api untuk menjadi api suci. Api suci yang sebenarnya, kekuatan api adalah fondasinya, dan masih ada misteri lain yang menyertainya. Api suci yang legendaris di dunia memiliki banyak khasiat untuk memurnikan kejahatan dan mengusir roh jahat, namun kelahiran api suci antara langit dan bumi terlalu langka, sehingga catatannya juga menyedihkan. Secara alamiah mustahil bagi Xiao Yan untuk mengenali bahwa wanita King Lian itu menggunakan api suci. Sejak wanita King Lian itu memanggil api untuk memurnikan hati yin dan yang putih, suara Raja Naga Emas terdengar di hati Xiao Yan. Seketika, Xiao Yan menatap kosong ke arah wanita cantik berkaki giok yang menginjak King Lian di depannya, dan dia tak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata yang diucapkan Yao Lao kepadanya saat pertama kali memperkenalkan Yi Huo kepadanya di benua Doqi. Di dunia yang luas ini, ada beberapa api aneh dari langit dan bumi. Mungkin itu adalah gugusan api yang dibawa oleh pusat meteorit yang jatuh dari langit, atau mungkin api lahar yang telah terbakar selama ribuan tahun di kedalaman gunung berapi. Kekuatan api aneh ini sedikit lebih kuat daripada api atribut api yang dikatalisasi oleh ki pertempuran. Jika Anda memurnikan obatnya, Anda juga dapat meningkatkan kekuatan obat dari pil obat. Namun, api aneh di dunia ini sangat ganas, dan jarang bertemu satu sama lain pada hari kerja, dan bahkan jika Anda melihatnya, sangat sulit untuk menggunakannya sendiri. Banyak alkemis telah mencari api aneh sepanjang hidup mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lagi pula, jika Anda ingin mengendalikan api aneh, Anda perlu memasukkan api ke dalam tubuh Anda, dan api aneh itu adalah kehancuran yang hebat. Itu adalah berlian emas ajaib, bahan logam yang terkenal karena kekokohannya. Di bawah ini, mereka dapat memurnikan sekelompok kecil api yang berbeda dan mengolahnya menjadi api mereka sendiri, dan orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah para pemimpin di dunia pemurnian. Kata-kata gurunya Yao Lao terngiang di telinganya, dan matanya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak sedikit basah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tuan, apakah ini benar-benar api suci? Xiao Yan tampaknya sedikit tenang, dan kemudian menatap api kecil pada wanita King Lian di depannya dengan sedikit bersemangat, seolah-olah dia ingin membandingkan api suci dan api abnormal. Ide. Anda tidak akan salah, ini adalah salah satu dari 36 api suci antara langit dan bumi. Melihat penampilan gadis kecil ini, seluruh tubuh api itu berwarna biru kehijauan, dan mengandung kekuatan dingin yang ekstrim. Ini kemungkinan besar adalah api suci ke-23 yang legendaris, api hijau dan dingin. Yukin Wan Hanyan, yang ke-23 dalam daftar api suci, api ini lahir di tempat yang sangat dingin selama 10.000 tahun.
Itu adalah campuran dari api yang membakar dan 0 derajat mutlak. Tempat yang sangat dingin itu awalnya adalah area terlarang bagi kehidupan manusia. 10.000 tahun di tempat yang sangat dingin, bahkan ki pertempuran dan darah dalam tubuh orang yang kuat abadi akan dengan cepat memadat, dan tidak mungkin untuk bertahan selama 10 menit, apalagi menaklukkan api suci yang lahir ini dengan mewarisi energi spiritual langit dan bumi. Sangat sulit untuk mendapatkan kekuatan api suci itu sendiri. Raja Naga Emas memperkenalkan secara singkat. Dan api suci itu hanya lebih kuat dari api anehmu, dan bahkan lebih sulit untuk ditaklukkan. Alis Xiaoyan juga menatap wanita Qinglian ini dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja datang ke benua Dodi dan bertemu dengan seseorang yang memiliki api suci. Namun, Yuking Wan Hanyan yang disebut ini sangat mirip dengan api dingin roh tulang milik gurunya Yao Lao, tetapi kekuatan api di dalamnya sangat berbeda. Jika api dingin roh tulang adalah pemimpin dalam campuran api dan dingin es di berbagai api, maka Yuking Wan Hanyan seperti raja dalam api dan dingin yang ekstrim. Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, menatap wanita Qinglian di depannya. Asal-usul wanita Qinglian di depannya seharusnya sangat misterius. Dari apa yang dikatakan Wu Huan sebelumnya, dia tahu bahwa wanita ini bukan dari benua Xuanling. 4 benua di benua Dodi, kecuali benua Xuanling, kekuatan 3 benua lainnya adalah sangat tirani, dan Qinglian di bawah kaki giok wanita Qinglian ini bukanlah makhluk fana. Dia memiliki penampilan yang cantik, kekuatan yang kuat, dan api suci paling misterius di dunia. Identitas ketiganya semuanya menunjukkan bahwa wanita di depannya benar-benar mutlak, tidak sederhana. Xiaoyi yang berada di bahu Xiaoyan, ditemani oleh kemunculan api suci cian milik wanita Qinglian. Pertama, ada sedikit rasa takut, lalu sedikit kegembiraan, yang benar-benar membuat Xiaoyan bingung. Dari sini, Xiaoyan selalu bertanya-tanya apa hubungan langsung antara Seng Yan dan Yi Huo. Melihat ke belakang, hati Yin dan yang putih di tangan giok wanita Qinglian itu perlahan-lahan dikelilingi oleh api cian yang dia panggil, dan nyala api cian itu menyala terus-menerus. Dengan terbakarnya api cian, seberkas cahaya muncul di hati Yin dan yang putih, bergetar, seperti cahaya pelindung otomatis. Namun, api biru itu adalah api suci. Getaran ini tidak berlangsung lama. Cahaya itu meledak dengan keras. Bersamaan dengan ledakan cahaya itu, semua energi yang ada di dalamnya terkondensasi oleh esensi kultivasi seumur hidup kaisar. Manik-manik putih energi yang terbentuk juga terekspos ke udara. Wow, dengan tereksposnya hati Yin dan yang ini, di aula batu ini, bagaikan gelombang ki pertempuran, dan terdengar suara air yang jernih. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap manik-manik energi putih berpendar itu dengan mata berapi-api. Ini adalah benda paling berharga di aula. Betapapun didambakan dalam hatinya, ketika dia melihat sosok di atas teratai hijau, itu menjadi jauh lebih dingin lagi. Xiaoyan mengerutkan kening dengan erat, meskipun dia sangat tidak ingin mengakuinya, dia masih mengerti bahwa dia akan melakukannya. Jika demikian, saya khawatir tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan dia tidak berpikir bahwa wanita ini yang bahkan mengenakan jubah putih adalah kaisar petarung bintang 5 yang memperlakukannya dengan bermartabat. Dia akan sangat sederhana dan sepenuhnya yakin bahwa dia akan tinggal di sini. Oleh karena itu, baginya setiap gerakan, yang terakhir harus diambil tindakan pencegahan. Di udara, Su Suiying menatap hati Yin dan yang berwarna putih yang melayang di depan matanya. Dengan genggaman tangan gioknya yang ringan, beberapa api biru melesat keluar dari teratai biru di bawah kakinya, yang semuanya menyinari hati Yin dan yang. Cici, dengan penyinaran api cian, kabut putih tiba-tiba muncul di jantung Yin dan Yang, dan sebenarnya ada tanda-tanda mencair di permukaan. Wah, untuk adegan ini, Su Suiying tidak terkejut. Ketika dia mengangkat tangannya dengan ringan, semakin banyak api biru keluar dari teratai hijau dengan kecepatan cahaya, dan akhirnya terfokus pada jantung Yin dan Yang. Dan saat semakin banyak api cian berkumpul, kecepatan pencairan jantung Yin Yang juga meningkat dengan cepat. Setelah sekitar beberapa menit, jantung Yin Yang berubah menjadi cairan putih. Cairan itu mengalir perlahan di udara, dan samar-samar, ada fluktuasi yang sangat mengerikan yang merasukinya. Xiaoyan di bawah tekanan ini, tubuhnya tampak beberapa kali lebih berat, dan bahkan semangat juang yang mengalir di tubuhnya menjadi lebih lambat, dan ekspresinya menjadi sangat bermartabat. Terlebih lagi, Xiaoyan menatap hati Yin dan yang putih di tangan wanita Qinglian, dan manik-manik hitam di singgasana, dan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Paksaan semacam ini membuat Xiaoyan merasa seperti gunung, tetapi tidak menyebabkan halangan apapun bagi Su Suiying. Sepasang Qingmo menatap cairan putih itu, lalu dia mengulurkan tangan polosnya yang seperti batu giok dan dengan lembut membukanya dengan anggun. Di sudut tule di bawah topi,
mulut cendana terbuka dengan ringan, dan cairan putih di udara bersiul turun dan tenggelam ke dalam mulut cendana kemerahan. Berderak, Xiaoyan tidak sempat menghargai tatapan mata Su Suiying yang mengejutkan saat dia mengangkat salah satu sudut kain tule. Saat dia melihat wanita ini menelan jantung Yin yang tanpa ragu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, matanya terus berkedip, menimbang untung ruginya, serta kemenangan dan kekalahan. Mata yang berkedip-kedip itu bertahan beberapa saat, dan akhirnya tenang. Kulit Xiaoyan sedikit jelek, dan matanya penuh dengan keengganan. Setelah menimbangnya, dia memilih untuk berhenti dengan bijak, mungkin karena kekuatan jiwanya yang kuat. Dia selalu merasa bahwa wanita di udara itu memperhatikan setiap gerakannya. Lupakan saja, meskipun hati Yin dan yang itu berharga, tidak sepadan jika harus mengorbankan nyawa untuk itu. Tetapi mengapa wanita ini tidak mengambil manik-manik hitam? Mungkinkah itu benar-benar? Melihat Su Suiying yang hendak memurnikan hati Yin dan yang putih, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Xiaoyan menghibur dirinya sendiri dengan ketidakberdayaan seperti itu di dalam hatinya. Meskipun dia masih sedikit tertekan, dia tidak berdaya. Situasinya tidak sebaik yang lain. Ketika Xiaoyan memutuskan untuk menyerah, Su Suiying, yang telah menyedot semua cairan dari jantung Yin dan yang ke dalam mulut Tan di udara, tiba-tiba berbalik, menatap yang pertama, dan segera tertawa samar. Tuan muda Xiaoyan dapat dipercaya. Bung, selanjutnya saya ingin memurnikan energi jantung Yin dan Yang, saya harap Anda tidak mengganggu saya. Mendengar ini, Xiaoyan tertawa kering, agak seperti seringai, tetapi akhirnya dia mengangguk. Tebakan Xiaoyan mau tidak mau menjadi agak pasti. Kemudian Su Suiying tidak peduli seberapa nyata atau palsunya senyum Xiaoyan, dia dengan anggun duduk bersila di atas King Lian, matanya yang indah perlahan tertutup, dan kemudian King Lian memancarkan lapisan cahaya cian, menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya terbungkus. Oh, sial sekali. Melihat kejadian ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya dengan suara pelan. Dia bekerja keras untuk mencapai tempat terakhir, tetapi dia bahkan tidak mendapatkan sehelai rambut pun. Dibandingkan dengan panen besar sebelumnya, itu hanyalah dua hal yang ekstrim. Namun, meskipun dimarahi, Xiaoyan tetap tidak punya pilihan. Teratai hijau milik Su Suiying jelas merupakan harta yang sangat kuat, dan yang terakhir jelas masih menjaganya. Jadi setelah dimarahi, Xiaoyan hanya bisa melirik ke aula batu, lalu melihat ke sarkofagus, ragu-ragu sejenak, dan berjalan perlahan. Karena semua orang datang ke sini, dia harus melihat apakah ada yang lain. Sayang. Setelah melihat serangkaian tindakan ini, wanita King Lian tampaknya kurang mengawasi Xiaoyan. Lebih baik menyerah, kalau tidak. Setelah wanita King Lian selesai berbicara, dia berkonsentrasi menghadapi energi putih di depannya. Xiaoyan juga tampaknya menyadari kelonggaran pengawasan Dao King Lian, dan segera berjalan perlahan menuju tahta, mendekat selangkah demi selangkah. Hanya Xiaoyan yang tahu bahwa manik-manik hitamlah yang melakukan ini. Semua yang terjadi tadi hanyalah penyamaran, untuk menipu wanita King Lian ini. Ketika mendekati sarkofagus itu, ia mendapati sarkofagus itu terbungkus rapat. Xiaoyan tidak bermaksud menyinggung, tetapi dengan lambaian tangannya, tutup sarkofagus itu terbang. Ketika aku membuka sarkofagus itu, ada kerangka tergeletak datar. Ada banyak perhiasan emas dan perak di sekeliling kerangka itu. Kupikir itu seharusnya seorang wanita sebelum kematiannya, dan dapat dilihat dari penguburan di samping kerangka singgasana bahwa kerangka wanita di dalam peti mati itu seharusnya ada hubungannya dengan kerangka di singgasana itu. Dia melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada yang lain di dalamnya kecuali kerangka dan beberapa perhiasan emas dan perak yang remeh. Dia mendesah kecewa. Beberapa menit kemudian, ketika wanita King Lian di depannya mulai menyerap hati Yin dan yang putih, dia bersiul ke telapak tangan lainnya di atas tahta. Karena masih ada hati Yin dan yang hitam yang memancarkan fluktuasi yang sama dengan hati Yin dan yang putih. Saat Xiaoyan mendapatkan hati Yin dan yang hitam, ruang di sekitar wanita King Lian hancur. Pembentukan. Wanita King Lian juga tidak menyadari ketika dia sebenarnya memiliki formasi di sisinya. Apakah itu anak kecil? Dengan kekuatannya di tengah-tengah Dou di bintang 3, mustahil untuk melakukannya secara diam-diam, dan kemudian gadis King Lian Daimu juga perlahan-lahan menyapu ke arah Xiaoyan. Mei Mei mengerutkan kening, dan wanita King Lian melihat manik-manik hitam di tangan Xiaoyan. Manik-manik itu mengeluarkan napas yang sama seperti manik-manik putih yang baru saja dimurnikan dan ditelannya. Berikan padaku. Wanita King Lian itu juga mengeluarkan api biru yang mengerikan dari bawah King Lian dan menyerang Xiaoyan. Rupanya, dia juga mengetahui bahwa dia terjebak dalam formasi pemilik reruntuhan tadi, jadi dia tidak melihat manik-manik hitam, atau dia pasti tidak akan melepaskan harta ini karena kepribadiannya. Dia mengeong.
Xiao Yan juga mengetahui keistimewaan api cian ini, dan segera menggerakkan matanya dan melahap manik-manik hitam langsung ke perutnya. 3.000 petir menyambar dalam sekejap dan lolos dari balik kerangka singgasana. Ledakan, dentuman, bahkan jika wanita King Lian melahap dan memurnikan hati Yin dan Yang putih, serangan yang dilancarkannya sangatlah kuat. Kerangka tahta itu diserang oleh api biru dan mengeluarkan suara. Setelah kejadian itu berlalu, tulang tahta tetap tidak bergerak, tetapi di atas tulang, ruas tulang belakang terpanggang oleh serangan api cian, dan beberapa sinar cahaya redup muncul. Jejak cahaya itu agak mirip gulungan. Xiao Yan juga orang yang bermata tajam, dan baru saat itulah dia melihat sinar cahaya samar di atas tulang singgasana. Dengan kecepatan kilat, dia melompati tulang belakang dengan telapak tangannya, dan meletakkan benda itu di cincin penerima. Wanita King Lian jelas sangat terkejut mengapa masih ada sesuatu yang mirip dengan hati Yin dan Yang, tetapi dia merasakan fluktuasi yang sama dengan energi di depannya dari fluktuasi yang berasal dari manik-manik hitam. Tetapi saat ini, dia sudah menjadi bagian penting dari pengabdian, jadi dia harus berkonsentrasi dan tidak boleh terganggu. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak bisa lari dari reruntuhan itu. Setelah dia memurnikannya, dia tinggal mengambil manik-manik hitam itu. Kekerasan manik ini, membaca www, Kansu. Bahkan jika kom ditelan ke dalam perut oleh Xiao Yan, itu tidak akan disempurnakan untuk sementara waktu, dan segera menyerap energi di depannya dengan seluruh kekuatannya. Wanita King Lian tidak tahu bahwa tubuh Xiao Yan ditempa oleh 23 jenis api yang berbeda. Meskipun api yang berbeda tidak dapat dibandingkan dengan api suci, atribut api ki dan energi dalam tubuh Xiao Yan benar-benar sebanding dengannya. Manik-manik hitam itu juga perlahan-lahan disempurnakan dan diurai oleh api aneh saat Xiao Yan menelannya. Xiao Yan melihat bahwa wanita King Lian tidak punya waktu luang untuk menyerangnya, jadi dia mendarat di tanah dan datang ke sarkofagus. Kedua senior ini telah mengambil banyak hal darimu, dan para junior hanya bisa memberi hormat kepadamu. Sambil melirik tulang-tulang di dalam peti mati, Xiao Yan berkata tanpa daya, setelah melihat tulang-tulang di atas tahta. Apa itu manik-manik hitam, bagaimana mungkin tidak ada reaksi setelah memakannya? Dan kemudian, dia tidak peduli dengan manik-manik hitam yang baru saja dimakannya, jadi dia membungkuk kepada tulang-tulang keduanya. Namun, saat Xiao Yan membungkuk, matanya tiba-tiba melihat bahwa di dalam sarkofagus, di dinding peti mati bagian dalam di samping kerangka, tampaknya ada beberapa anak laki-laki, dan dia bergegas mendekat. Dalam hidupku, aku hidup dengan kekuatan Yang, dan kekasihku hidup dengan kekuatan Yin. Setelah kematian, hati ini menjadi hati ganda yang terdiri dari Yin dan Yang. Dan kemudian membungkuk ke kerangka di atas tahta. Karena masih ada beberapa karakter mencolok di singgasana tulang. Keberuntungan ini bukanlah kombinasi Yin dan Yang. Dua kalimat pendek itu membuat Xiao Yan tertegun sejenak, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia tiba-tiba mengerti apa artinya, dan kemudian tiba-tiba menatap Su Suiying di udara, sebuah wajah, dan segera menjadi sangat menarik dan aneh. Namun, pada saat ini, Xiao Yan juga memiliki kekuatan mengerikan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Mata Xiao Yan juga menjadi tidak normal pada saat ini. Xiao Yan tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa apa yang disebut kekuatan Yin yang di dalam sarkofagus dan di atas tahta adalah Yin yang dari langit dan bumi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa hati Yin dan Yang putih yang diperoleh oleh wanita King Lian disembunyikan oleh formasi misterius dan tidak dapat melihat hati Yin dan Yang hitam, apa yang disebut Yin dan Yang ini kemungkinan besar adalah Yang pria asteris. Hal ini disebut kekuatan Yin dan Yang, jika boleh dikatakan, kekuatan kultivasi ganda. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang kekuatan memperkuat rakyatnya sendiri, tetapi hal semacam ini yang dibenci oleh orang-orang biasa benar-benar terjadi di depan mata Anda. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan mengetahui bahwa pemilik makam dan kekasihnya benar-benar berlatih melalui kombinasi Yin dan Yang ini, ekspresinya menjadi sangat aneh, lalu matanya beralih ke Su Suiying yang duduk di teratai hijau di udara. Dilihat dari huruf-huruf kecilnya, Xiao Yan tahu bahwa pemilik makam ini pasti melakukannya dengan sengaja. Siapa yang akan pergi ke sudut peti mati untuk melihat jejak-jejak yang tidak mencolok itu, dan jika orang-orang biasa tidak mengetahui misterinya, mereka akan memurnikannya sesuka hati. Hati Yin dan Yang, maka hasil akhirnya akan seperti yang tertulis di dinding peti mati, buahnya akan terbakar. Sekalipun tuan makam telah meninggal, namun rejeki yang bersisa tidak akan lupa melemparkan kepada orang-orang yang datang setelahnya, yang membuat orang sedikit terdiam. Di bawah tatapan Xiao Yan, Su Suiying, yang sedang duduk bersila di atas teratai hijau, masih tampak cukup tenang. Apa yang disebut buah pembakaran tubuhnya tidak muncul, yang membuat Xiao Yan curiga dengan tulisan di dinding peti mati, keasliannya.
Mungkinkah tulisan tangan ini juga menipu? Ataukah pikiran Yin Dan yang kehilangan kemanjurannya karena terlalu lama? Xiaoyan bergumam dengan kecewa. Ledakan. Namun, tepat saat gumaman Xiaoyan berakhir, suara energi yang melonjak tiba-tiba terdengar dari udara. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, tetapi melihat gelombang energi yang dahsyat tiba-tiba muncul di teratai hijau. Sumber fluktuasi itu adalah tubuh Su Suiying. Tentu saja, melihat pemandangan ini, jantung Xiaoyan berdebar kencang. Di atas teratai hijau, topi bambu Su Suiying juga jatuh dengan keras, dan melalui kulit seputih salju dari rok bergaya konfusianisme yang terekspos di luar pakaian, sedikit kemerahan tersirat pada saat ini. Xiaoyan merasakan energi yang sangat murni dan kuat. Terus-menerus meraung keluar dari tubuhnya, tirai cahaya teratai hijau terguncang untuk mengirimkan riak. Pada saat ini, Su Suiying juga jelas menemukan sesuatu yang salah. Ada hawa dingin di dalam air yang jernih, dan dia melihat tangannya yang ramping terangkat, dan semangat juang biru yang sangat kuat juga meletus dari tubuhnya. Saya ingin menekan energi dingin yang mengamuk sebanyak mungkin. Teratai hijau berkedip-kedip, dan gelombang fluktuasi energi biru yang dahsyat terus-menerus keluar dari tubuh Su Suiying. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, tubuhnya terperangkap dalam konfrontasi yang sengit. Xiaoyan di bawah, melihat Su Suiying bahkan mampu menekan sementara energi hati Yin Yang, tak kuasa menahan diri untuk tidak menamparkan lidahnya sendiri. Kekuatan wanita ini sungguh mengerikan. Namun, meskipun jalan buntu, itu hanya berlangsung sebentar. Hati Yin Yang adalah inti dari kultivasi seumur hidup seseorang yang sekuat puncak 7 bintang Dodi. Tidak peduli seberapa hebat Su Suiying, kekuatannya sekarang ditekan. Bagaimanapun, masih ada beberapa celah di antara mereka. Oleh karena itu, ketika konfrontasi antara keduanya berlangsung selama beberapa menit, tirai cahaya teratai hijau tiba-tiba meledak, dan seluruh tubuh Su Suiying hampir ditutupi oleh lapisan Yin Qi yang sangat murni. Dalam keadaan normal, ini mungkin merupakan obat mujarab yang ampuh bagi Su Suiying, tetapi jika hal semacam ini berlebihan, ini akan menjadi racun yang tak tertandingi. Jika terakumulasi dalam tubuh, ini akan berubah menjadi api Yin murni, membakar tubuh dari dalam keluar. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Meskipun Su Suiying adalah seorang gadis yang tidak memiliki kemampuan, dia juga memahami situasinya saat ini. Ini tampaknya benar-benar tak tahu malu. Di Qinglian, Su Suiying tiba-tiba berdiri, nadanya dingin, lalu, dia ingin mengangkat tangannya, tiba-tiba aura dendam berwarna cian melesat keluar, berubah menjadi telapak tangan raksasa, menamparkan keras kerangka tahta dan sarkofagus itu. Ledakan, terdengar suara keras. Sarkofagus dan tulang-tulang di dalamnya langsung hancur berkeping-keping, tetapi tulang-tulang di singgasananya masih utuh. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Xiaoyan berkedut. Wanita ini sungguh bukan orang baik. Dia hanya mengambil Yin Dan yang hati orang lain. Saat berikutnya, dia memalingkan wajahnya dan membuat istri orang lain hancur berkeping-keping. Xiaoyan dengan hati-hati melangkah mundur beberapa jarak. Wanita ini sekarang dalam keadaan mengamuk. Dan saat ini, jika dia ditampar sampai mati, dia tidak akan bisa mengeluh. Sebelum mereka berdua menyadarinya, seberkas cahaya merah berkedip samar di antara debu sarkofagus yang hancur. Setelah menamparkan sarkofagus yang hancur untuk melampiaskan amarahnya, tubuh halus Su Suiying bergetar lagi. Dia bisa merasakan ada api yang perlahan terbentuk di tubuhnya. Api itu tidak panas, tetapi dipenuhi dengan yin yang dingin dan dingin yang tak berujung. Tetapi di bawah api semacam ini, semangat juang yang agung di tubuhnya mulai menjadi sedikit kaku. Dengan kekuatannya saat ini, memang sulit untuk menahan serangan Kaisar Do Bintang 7 Puncak. Suara lenguhan Su Suiying yang jelas berkedip cepat setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menggertakkan giginya yang perak dan mengalihkan pandangannya untuk melihat satu-satunya orang di sana. Melihat tatapan mata Su Suiying akhirnya tertuju, wajah Xiaoyan sedikit bergetar, langkah kakinya perlahan mundur, dan dia berkata sambil tersenyum sinis, "Nona Su, saya rasa tidak pantas untuk tinggal di sini terlalu lama, jadi saya akan melangkah dulu dan pergi." Begitu suara itu berakhir, dia langsung lari ke gerbang perunggu. Melihat Xiaoyan berlari begitu cepat sekarang, Su Suiying juga sangat marah, "Mengapa kamu tidak tahu kapan harus pergi sekarang?" Pada akhirnya, Xiaoyan tidak melarikan diri seperti yang diinginkannya. Ketika dia hendak berlari ke gerbang perunggu, angin yang sangat kencang datang dari belakangnya. Xiaoyan juga punya ide, dan sosoknya melintas. Dia menghantam pintu perunggu yang tertutup itu dengan keras. Melihat gerbang perunggu yang tertutup rapat itu tidak terbuka bahkan oleh serangan sekuat itu, Xiaoyan hanya bisa berbalik tanpa daya dan menatap Su Suiying yang perlahan melayang di depannya di atas teratai hijau. Alisnya sedikit berkerut berkata, "Apa yang kamu inginkan?"
Itu bukan urusanku jika kamu tertangkap. Serahkan hati Yin dan yang hitam itu. Su Suiying juga menyadari ada sedikit keanehan pada tubuhnya, lalu berbicara dengan kejam kepada Xiao Yan. Maaf, benda itu sudah kumakan. Xiao Yan membuka mulutnya untuk menghadapi wanita King Lian. Hati Yin dan yang semacam ini dipadatkan oleh para ahli puncak Kaisar Do Bintang 7. Betapa kuatnya yang terkandung di dalamnya, Xiao Yan juga tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan wanita ini, jadi dia menelannya segera setelah dia mendapatkannya. Katakan saja padaku, kulit wanita King Lian berubah menjadi merah muda, dan nada suaranya melembut saat ini. Karena ada di perutku, bagaimana aku bisa meludahkannya? Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh.